Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wahyu TV, channel YouTube-nya Ojek Online. Oke, gimana kabarnya abang-abang hari ini? Semoga narik tetap lancar ya. Oke, di kesempatan kali ini atau di video malam hari ini gue bakal kasih lagi tips buat kalian agar supaya bisa cepat untuk mendapatkan orderan ya. Eh, karena di bulan ini emang orderan itu makin hari makin susah buat didapetin dan makin kayak udah makin nggak ada gitu orderannya ya, apalagi di hari tadi ini, di hari Sabtu tadi itu emang bener-bener orderan itu bener-bener eh, susah gitu ya, kita nyari orderan aja ngap-ngapan gitu. Eh, dan ada ada kendala juga di hari ini karena ada apa ya, sistem error apa gimana nggak tahu, yang tadinya online jam 8 atau jam 9 itu pasti udah dikasih ya, tapi karena ini mungkin lagi error, errornya itu dari sistem order perorangan ya, tapi kalau dari Tokopedia atau Shopee dan toko-toko online lainnya itu nggak error ya. Eh, jadi errornya itu kalau di perorangan itu seumpama customer order itu di hari ini tuh bisa yang datang itu 3-4 orang ya, jadi satu orderan itu yang datang drivernya bisa 3-4 orang, jadi mau nggak mau ya yang cepet gitu yang bisa dapetin orderannya, yang lainnya bakalan kena cancel gitu ya. Oke, gue sebelum lanjut ke pembahasan mau ngasih tahu penghasilan gue di hari ini ya, alhamdulillah ya, walaupun saking susahnya gitu nyari orderan di hari ini, tapi seenggaknya dengan doa, kesabaran, sama tetap konsisten sama prinsip atau tetap eh, ngasah riwayat itu, gue alhamdulillah bisa tetap profit konsisten di angka yang sesuai keinginan yang gue dapet ya. Oke, gue bakal kasih unjuk ke kalian. Riwayatnya pun bakalan gue kasih unjuk ke kalian ya. Emang main di wilayah sendiri itu benar-benar menurut gue itu efektif banget ya buat mendapatkan orderan. Kalau ada yang bilang main di wilayah sendiri terus ngebolang ke tempat lain itu ya mungkin akunnya itu udah punya riwayat di tempat lain ya. Jadi kalau buat saat-saat ini menurut gue nggak mikirin untung rugi. Jadi intinya ya kalau gue harus main di wilayah sendiri, gue pergi jauh, gue balik lagi ke situ ya, intinya gue nyari duit aja lah ya, nggak mikirin untung rugi ya. Oke, hari ini gue mau ngasih lihat penghasilan gue ke kalian. Oke, oke, kita langsung aja masuk ke pendapatan ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan cara mendapatkan order eh, ala gua lah ya, intinya ya kayak yang udah gua pelajarin gitu ya. Jadi di hari ini tuh kelihatannya cuma segini ya, cuma dapetin 2 orderan gitu ya. Tapi kalau kita cek ke depan ke insentif itu sekitaran, gue lupa ini, kalau nggak salah sih ini 4 orderan ya. Tapi kalau yang Tokopedia atau toko-toko online itu nggak dihitung. Jadi yang masuk itu yang perorangan aja yang dihitung. Jadi alhamdulillah di hari ini gue mendapatkan sekitar 244.600 ya, sesuai keinginan dan harapan. Jadi gue bakal bagiin tips buat kalian, walaupun kita udah online dari pagi, masuknya tetap siang, tapi ya yang penting itu hasil akhir aja lah ya. Yang penting hasil akhir kita bisa dapetin sesuai keinginan kita tanpa perlu memikirkan untung rugi terlebih dahulu ya, karena yang yaitu itu tadi kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita mikirin rugi ya kita nggak bakalan dapat duit gitu ya, intinya gitu aja ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Jadi untuk mengatasi order yang susah didapat itu di bulan-bulan Mei ini adalah
kalian harus punya riwayat kinerja terlebih dahulu nih. Apa sih yang dimaksud riwayat kinerja itu? Jadi riwayat kinerja itu adalah riwayat aktif kalian. Jadi seumpama kalian sudah aktif, seumpama kalian narik gitu, aktif terus selama 1 minggu, dan itulah namanya riwayat kinerja. Lalu yang kedua adalah riwayat penerimaan dan penyelesaian order gitu ya. Itu juga harus seimbang. Untuk minggu pertama ya, untuk minggu pertama itu riwayat kinerja kalian itu dihitung dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nanti bakal diakumulasi di hari Minggu, dan di hari Seninnya kalian bisa mendapatkan order lebih dari di minggu sebelumnya. Itu kalau riwayat kinerja kalian bagus ya. Oke. Dan sebelumnya itu ada pertanyaan ya. Emang akun lu itu udah dibuatin gosen bang sama Gojek? Gojek itu sekali lagi ya gue bilangin, Gojek itu nggak bisa ngebuatin kita riwayat. Yang buat riwayat itu kita sendiri ya. Yang buat riwayat itu kita sendiri. Jadi setiap driver itu dulunya itu dibebasin sama Gojek mau milih orderan yang difavoritin tuh apa gitu ya. Kalau seumpama gue dulu favorit di GoFood, sekarang gue pindah ke Gosen, ya karena ada pandemik ini ya. Jadi karena ada pandemik ini kita harus putar otak gimana caranya kita mendapatkan uang gitu. Kalau kita main GoFood, kita nggak bakalan bisa cepet bawa uang. Jadi kita milih yang ada uangnya. Untuk melatihnya gimana bang? Untuk melatihnya itu kita harus, ya cara yang pertama tadi, kita harus punya riwayat kinerja ya. Harus punya riwayat kinerja. Lalu penerimaan di minggu awal atau tingkat penyelesaiannya pun harus bagus. Performa kita, cara kita mendapatkan ordernya, autobid kah atau manual kah. Intinya bagusin dulu di minggu pertama. Kalau hasilnya walaupun dapat 1 order, 2 order per hari, insya Allah kalau kalian performa bagus, tingkat penyelesaiannya itu kalian selesaikan semua tanpa ada yang di cancel, insya Allah di minggu kedepannya itu bisa lebih dari 1 atau 2 order yang kalian biasa dapat di minggu pertamanya gitu ya. Oke, untuk tips yang kedua adalah pahami jumlah permintaan order gitu ya di wilayah kalian gitu ya, di area-area spotnya gitu ya. Contohnya kalian main di satu wilayah di daerah sendiri. Satu wilayah itu kan seumpama Jakarta Barat ya. Jakarta Barat itu kan luas gitu ya. Jadi kalau seumpama di spot satu kalian nggak dapet, kalian larilah sekitar 1 atau 2 kilo yang ada spot lagi, berhenti di situ. Nah kalau di situ juga masih nggak dapet, cari yang lain gitu ya. Kak, nggak mungkin kita ngiter itu nggak bakal kasih order, itu pasti dapet kalau kita mau sabar dan berusaha ya. Oke, buat tips yang ketiga yang udah sering banget gue bahas adalah beri jeda waktu akun ya. Beri jeda itu gimana bang? Maksudnya beri jeda akun itu ketika kalian sudah lelah dan pengen beristirahat gitu ya. Ketika orderan masih susah buat didapetin, nanti sistem juga bakalan butuh waktu buat nentuin gitu ya. Order mana aja yang bakal cocok masuk di akun kalian gitu ya. Jadi contohnya gini, seumpama kalian kemarin dapat di wilayah mana aja gitu ya, di wilayah-wilayah mana aja. Nah si sistem Gojek itu dia udah tahu atau udah biasa lah ya, intinya dia bakalan ngasih order ke tempat yang sama di hari yang kemarin gitu ya, walaupun nggak satu tempat atau nggak satu rumah sama yang order kemarin, tapi intinya dia menjurus ke sana gitu ya. Jadi seumpama hari kemarin itu ke Jakarta Utara, ngantar seumpama ke Pluit gitu ya, ya pasti dia bakalan menjurus ke arah Pluit, walaupun nggak satu tempat tapi tetap aja kalian diarahkan ke Pluit gitu ya. Dan begitupun sebaliknya gitu, nanti juga bakalan
kalian bakalan dikasih arah ke situ terus gitu untuk awal gitu ya. Kalau kalian udah kebiasaan di situ, itu adalah pembangunan riwayat awal kalian, maksud gue tuh begitu. Jadi ketika kalian dapat order di hari kemarin ke arah fluid, insya Allah kalau seumpama ada yang cocok, sistem atau order di wilayah kalian ada yang cocok ke arah fluid, pasti itu nyangkutnya ke kalian terlebih dahulu dibanding teman kalian, karena kalian sudah punya riwayat ke arah fluid sebelumnya. Jadi sistem akan membaca perjalanan kita atau riwayat order kita di hari kemarin, dan bakalan diarahkan ke kita. Karena kalau seumpama kita nongkrong 3 orang, yang 2 orang itu belum pernah ke arah fluid di hari kemarin ya, tapi lu udah ke arah fluid hari kemarin, pasti yang dikasih lu duluan, begitulah. Dan satu lagi gue tambahin buat abang-abang atau empom semuanya ya, buat rekan-rekan driver, buat menurut gue tuh pakai cara apapun atau pakai cara kayak yang setting-setting HP itu menurut gue tuh nggak penting ya. Jadi yang penting itu riwayat, paling utama itu riwayat kalian. Nah intinya paling penting kayak setting maps lah, setting pakai GPS locker lah, pakai apalah itulah. Menurut gue tuh nggak benar-benar nggak efektif gitu ya. Nggak ada ngaruh-ngaruhnya, nggak ngefek sama sekali gitu ya. Itu cuma apa sih menurut gue tuh, yang penting kalian harus punya riwayat. Kalau buat di HP sih itu ya paling penting ya internet lah ya. Terus handphone juga harus speknya nggak usah tinggi-tinggi, 2 GB cukup gitu. Nggak usah terlalu kebanyakan game online, dan nggak usah terlalu kebanyakan grup WhatsApp gitu ya. Fokus sama akun Gojeknya aja gitu. Kalau kalian sumpah pengen punya game online, pakai HP yang satunya. Terus grup WhatsAppnya juga masukin ke HP yang satunya. Kalian fokusin aja. Kalau emang bener-bener RAM handphone kalian cuma 2 GB, ya mending kalian ngisi buat aplikasi-aplikasi yang penting aja ya. Karena setiap berapa bulan itu kan pasti ada updatean semua aplikasi gitu ya. Jadi angka-angka di atau ukuran aplikasi itu makin lama makin besar ya. Jadi makin lama RAM atau memori HP itu makin lama makin terisi penuh gitu ya. Jadi semakin lelet gitu buat membaca atau mendapatkan atau menangkap apapun gitu ya. Jadi lelet gitu lah intinya, gitu aja ya. Oke, cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe video gua. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata atau omongan gue yang menurut kalian masih banyak salahnya ya, gue mohon maaf. Tapi intinya gue di sini cuma mau ngebagiin tips buat kalian supaya kalian bisa mendapatkan order, karena gue intinya peduli lah ya, peduli sama kalian biar kalian bisa mendapatkan lebih dari di hari-hari sebelumnya gitu ya. Jadi intinya kalian harus mencobanya, jangan belum mencoba tapi udah ngomong gitu ya. Jadi buat mindahin apapun kan kalian sebelumnya sudah dikasih pilihan gitu ya. Apapun order favorit kamu gitu ya. Sumpama GoFood ya GoFood, Goret, Gosen ya Gosen. Semua kebiasaan itu bakalan ngikutin kalian. Semua kebiasaannya. Jadi sumpama riwayatnya Goret ya Goret terus. Sumpama riwayatnya Food ya Food terus. Sumpama riwayatnya Gosen ya bakalan Gosen terus. Jadi kalau kalian mau pindah, ya kalian harus berusaha. Jangan baru 1-2 hari 3 hari itu udah ngeluh, kecuali akun kalian akun campur. Kalau dari awal akun kalian campur, insya Allah buat perpindahan itu nggak bakalan makan waktu. Tapi kalau akun kalian udah difavoritin ke GoFood, mau pindah langsung ke Gosen buat saat-saat ini,
nggak dulu dah, jangan dulu. Maksudnya nggak dulunya tuh gimana? Kalau kalian baru sehari 2 hari nyerah ya buat apa gitu. Eh, Kalau dulunya order gosen masuk kalian tolak, intinya ya gitu aja lah. Semuanya butuh usaha, butuh perjuangan. Ingat kalau akun campur itu lebih cepet, tapi kalau akun udah favorit misalnya GoFood ya udah mesti berusaha dulu lah 1 sampai 10 hari. Makan waktu, emang makan waktu, nggak dapat duit juga. Ya mau gimana lagi, intinya seenggak-enggaknya kalian harus mencobanya. Kalau kalian nggak mencobanya kalian bakalan ngeluh terus. Coba dulu, bikin riwayat, jangan ngeluh dulu, jangan marah-marah dulu. Intinya kalian coba bersabar terlebih dahulu ya. Jangan ujuk-ujuk nggak dapet marah, ujuk-ujuk nggak dapet marah, ujuk-ujuk nggak dapet kirim email juga nggak bakal ngaruh.